Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Rajadava dengan NIM 2022 1111017. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perception, learning, dan cara memanage stres. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perceptual selectivity, perceptual distortions, attributions, learning process, learning styles, type A dan type B behavior, dan causes of work stress. Jadi yang pertama, apa itu perceptual selectivity? Jadi perceptual selectivity adalah hal yang membuat kita tertarik oleh sesuatu. Jadi hal ini bisa membuat kita sangat fokus. Hal ini juga bisa membuat kita lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita membaca berita, pasti tidak semua kita baca. Pasti kita hanya tertarik pada beberapa berita dan mengabaikan berita yang lainnya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang perceptual selectivity. Jadi yang pertama itu adalah faktor eksternal. Jadi itu ada stimulus lingkungan. Sifat dan intensitas stimulus lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk selektivitas perseptual. Lingkungan yang ramai atau berantakan dapat membuat individu fokus pada stimulus tertentu sambil mengabaikan yang lain. Yang kedua ada norma dan nilai budaya. Latar belakang budaya seperti dan norma sosial mempengaruhi cara individu mempersepsikan dan menginterpretasikan informasi sensorik. Nilai budaya, kepercayaan, dan praktik membentuk filter perseptual, sehingga individu cenderung memperhatikan stimulus tertentu sambil mengabaikan yang lain berdasarkan relevansi budaya. Yang ketiga adalah konteks sosial. Faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, norma sosial, dan hubungan antar pribadi dapat mempengaruhi selektivitas perseptual. Orang dapat memilih untuk memperhatikan stimulus yang relevan dengan interaksi sosial mereka, atau yang sesuai dengan harapan kelompok. Lalu yang keempat adalah pengaruh media. Media massa termasuk televisi, film, dan internet yang sekarang sudah sangat banyak dapat membentuk selektivitas perseptual dengan menampilkan beberapa stimulus lebih menonjol daripada yang lain. Representasi media dan stereotip dapat mempengaruhi cara individu mempersepsikan dan menginterpretasikan informasi sensorik. Yang kelima, teknologi. Kemajuan dalam teknologi seperti ponsel pintar dan platform media sosial telah mengubah cara orang mempersepsikan dan berinteraksi dengan dunia. Komunikasi dan konsumsi informasi yang dimediasi oleh teknologi dapat mempengaruhi selektivitas perseptual dengan mengarahkan perhatian pada stimulus tertentu. Yang keenam, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi dan kekuatan pasar dapat mempengaruhi selektivitas perseptual juga dengan membentuk prioritas dan minat individu. Misalnya strategi periklanan dan pemasaran dapat mempengaruhi produk atau merek yang individu anggap relevan atau diinginkan. Faktor-faktor eksternal ini berinteraksi dengan perbedaan individu untuk membentuk cara orang mempersepsikan dan memberi makna terhadap dunia di sekitar mereka. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan tentang mengapa orang mempersepsikan dan menginterpretasikan informasi secara berbeda. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman sebelumnya dan pengetahuan individu memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk selektivitas perseptual. Individu cenderung memperhatikan dan menginterpretasikan informasi berdasarkan pengalaman mereka yang telah ada dan pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua, motivasi dan tujuan. Motivasi dan tujuan individu dapat mempengaruhi apa yang mereka pilih untuk diperhatikan dan bagaimana mereka memproses informasi sensorik. Orang cenderung memperhatikan stimulus yang relevan dengan tujuan atau kebutuhan mereka pada saat itu. Yang ketiga, kepribadian. Faktor kepribadian seperti tingkat ekstroversi atau introversi dan kecerdasan emosional dapat mempengaruhi cara individu memilih dan menginterpretasikan stimulus sensorik. Misalnya orang yang lebih ekstrovert cenderung mencari stimulus sosial, sementara individu yang lebih neurotisme mungkin lebih rentan terhadap stimulus yang menimbulkan kecemasan. Yang keempat, perhatian. Kemampuan untuk memusatkan perhatian pada stimulus tertentu dan mengabaikan yang lain memainkan peran kunci dalam selektivitas perseptual. Faktor seperti kelelahan, stres, atau gangguan lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian. Yang nomor 5, harapan dan sikap. Harapan sebelumnya dan
Sikap individu terhadap suatu stimulus dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsikan dan menginterpretasikan informasi sensorik. Orang cenderung mencari konfirmasi dari harapan atau sikap mereka yang sudah ada. Yang keenam, kondisi fisik dan emosional. Kondisi fisik dan emosional seseorang juga dapat mempengaruhi selektivitas perseptual. Misalnya suasana hati yang buruk atau fisik yang tidak sehat dapat mempengaruhi cara seseorang memproses informasi sensorik. Faktor-faktor internal ini bekerja bersama-sama dengan faktor eksternal untuk membentuk cara individu mempersepsikan dan memberi makna terhadap dunia di sekitar mereka. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan tentang mengapa orang mempersepsikan informasi sensorik dengan cara tertentu. Perceptual distortions. Apa itu perceptual distortions? Perceptual distortions mengacu pada penyimpangan atau perubahan dalam cara seseorang mempersepsikan informasi sensorik dari realitas yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah ilusi. Ilusi adalah kesalahan persepsi yang terjadi ketika seseorang menginterpretasikan stimulus dengan cara yang salah. Meskipun stimulus tersebut nyata dan hadir secara objektif, contohnya termasuk ilusi optik di mana gambar-gambar yang dilihat oleh mata kita dapat disalahartikan, seperti gambar yang tampak bergerak padahal sebenarnya tidak. Kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah pengalaman sensorik yang terjadi. Ini bisa termasuk melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Distorsi kognitif. Distorsi kognitif terjadi ketika seseorang mempersepsikan informasi berdasarkan penilaian atau interpretasi subjektif, bukan fakta objektif. Ini sering terjadi dalam konteks pemrosesan informasi, di mana individu mungkin menarik kesimpulan yang tidak akurat atau memilih untuk mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Yang keempat, bias perseptual. Bias perseptual adalah kecenderungan sistematis untuk memproses informasi secara tidak objektif, seringkali karena faktor internal seperti keyakinan, harapan, atau pengalaman sebelumnya. Ini bisa mengarah pada penilaian yang tidak akurat atau distorsi dalam interpretasi informasi. Perceptual distortions bisa memiliki dampak yang signifikan pada cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemahaman. Memahami jenis-jenis dan faktor yang berkontribusi terhadap perceptual distortions penting dalam konteks psikologi dan interaksi manusia. Nah, selanjutnya, menjadi seorang pemimpin yang hebat melibatkan serangkaian atribut yang penting. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang 99 atribut kepemimpinan yang sangat penting. Yang pertama adalah visi yang jelas. Seorang pemimpin pasti memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan arah organisasi mereka. Mereka mampu menginspirasi orang lain dengan visi mereka dan mengarahkan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, integritas. Integritas adalah kualitas penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang integritasnya tinggi bertindak dengan kejujuran, konsistensi, dan moralitas yang konsisten. Mereka menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan membangun kepercayaan yang kuat di antara anggota tim. Yang ketiga, kemampuan untuk mendelegasikan. Seorang pemimpin yang hebat tidak mencoba melakukan segalanya sendiri. Mereka pasti memahami kekuatan dan kelemahan anggota-anggota mereka dan mendelegasikan tugas dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, kemampuan untuk menginspirasi. Pemimpin yang hebat pasti mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berprestasi di luar batas-batas yang mereka anggap mungkin. Mereka menggunakan komunikasi yang kuat dan cerdas untuk mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai yang memotivasi orang lain. Yang kelima adalah kepemimpinan adaptif. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan mengubah gaya kepemimpinan harus sesuai dengan kebutuhan adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin tidak boleh kaku, dan seorang pemimpin haruslah fleksibel dan terbuka terhadap berbagai pendekatan dalam menangani tantangan yang berbeda. Yang keenam, empati. Seorang pemimpin yang hebat memahami dan peduli terhadap kebutuhan, harapan, dan perasaan orang lain. Mereka mampu menghubungkan dengan anggota tim secara emosional dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan saling pengertian dan dukungan. Yang ketujuh, keberanian. Keberanian adalah atribut penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang hebat tidak takut mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Mereka juga berani dalam menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan.
Yang ke-8, kemampuan untuk menerima tanggung jawab. Seorang pemimpin yang hebat mengakui dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mereka tidak mencari kambing hitam ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tetapi bertanggung jawab dan mencari solusi. Yang terakhir, kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Seorang pemimpin yang hebat tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadi mereka, tetapi juga ada fokus terhadap kesuksesan orang lain. Mereka berinvestasi dalam pembinaan dan pengembangan anggota tim mereka. Selanjutnya, setiap orang pasti memiliki proses pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi proses pembelajaran adalah serangkaian langkah atau harapan yang dijalani oleh individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau sikap baru. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bagaimana seseorang belajar. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah keinginan. Proses pembelajaran seringkali dimulai dengan adanya keinginan atau motivasi untuk belajar. Ini berupa pertanyaan, masalah, atau lainnya yang dapat menarik perhatian individu. Yang kedua, perhatian. Tahap ini melibatkan fokus perhatian individu pada stimulus atau materi pembelajaran yang relevan. Perhatian yang baik diperlukan agar informasi dapat diproses secara efektif. Yang ketiga, pemrosesan. Selama tahap pemrosesan, individu mengambil informasi dari lingkungan lain dan memprosesnya melalui filter kognitif mereka. Ini melibatkan pengaturan, pengorganisasian, dan interpretasi informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya ada pemahaman. Proses pembelajaran mencapai puncaknya saat individu memahami informasi yang diterima dan dapat mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Pemahaman ini dapat dicapai melalui refleksi, analisis, dan korelasi dengan konsep yang sudah dikenal. Yang kelima, penerapan. Setelah memahami informasi, individu kemungkinan menerapkan atau mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Ini melibatkan penggunaan keterampilan baru atau pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata atau simulasi. Selanjutnya, penguatan. Proses pembelajaran ini diperkuat melalui pengalaman positif dan umpan balik yang mendukung. Ini dapat mencakup pengakuan atas pencapaian, penguatan positif, atau pengalaman sukses dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, evaluasi diri atau penilaian eksternal terhadap hasil pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran. Ini memungkinkan individu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan, serta merencanakan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah learning styles atau gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada preferensi dan kecenderungan individu dalam memperoleh dan memproses informasi. Meskipun tidak ada klasifikasi yang kaku, ada beberapa model yang umum digunakan untuk menggambar berbagai gaya belajar. Berikut adalah dua model gaya belajar yang paling umum. Yang pertama adalah visual, auditory, dan kinesthetic model. Visual adalah individu yang lebih suka memperoleh informasi melalui gambar, diagram, atau grafik. Mereka memahami dan mengingat informasi lebih baik ketika disajikan secara visual. Selanjutnya adalah auditorial. Individu yang lebih suka memperoleh informasi melalui pendengaran. Mereka cenderung memahami dan mengingat informasi yang didengar lebih baik daripada informasi yang disajikan secara visual. Selanjutnya, kinestetik. Individu yang ini lebih suka memperoleh informasi melalui pengalaman praktis, tangan-tangan, atau aktivitas fisik. Mereka belajar lebih baik ketika mereka bisa terlibat dalam kegiatan fisik atau praktik langsung. Yang kedua, Kolb's Experiential Learning Theory. Nah, model ini menjelaskan tentang 4 tahap dalam proses belajar, yang merupakan siklus berkelanjutan. Pertama, pengalaman konkret, pengamatan dan refleksi, konseptualisasi, pembentukan konsep, dan pengujian hipotesis. Individu cenderung memiliki preferensi pada 1 atau 2 tahap dalam siklus ini, menciptakan kombinasi gaya belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan teori Kolb, model ini menggambarkan 4 gaya belajar, yaitu aktivis, reflektif, teoretis, dan pragmatis. Aktivis lebih menyukai pembelajaran praktis, berorientasi pada tindakan, dan cenderung mengeksplorasi ide baru. Selanjutnya, reflektif, lebih suka memperoleh pemahaman melalui refleksi dan observasi terhadap pengalaman yang telah terjadi. Selanjutnya, teoretis.
Teoritis lebih suka memperoleh pemahaman melalui penelaahan konsep teori-teori dan cenderung menganalisis informasi secara mendalam. Pragmatis lebih suka pembelajaran yang langsung, dapat diaplikasikan dalam konteks praktis, dan cenderung fokus pada solusi yang efektif. Selanjutnya ada type A dan type B behavior. Type A dan type B behavior, perilaku tipe A dan tipe B adalah teori kepribadian yang menggambarkan dua kepribadian yang terkait dengan tingkat stres. Type A behavior ditunjukkan dengan menjadi ambisius, terorganisir, tidak sabar, dan suka tepat waktu. Mereka juga bisa mudah tersinggung. Kepribadian tipe A adalah pekerja keras dan berorientasi pada karir. Selanjutnya ada type B behavior, perilaku tipe B. Pada dasarnya kebalikan dari tipe A. Kepribadian tipe B lebih santai, tidak kompetitif, dan umumnya tidak seambisius rekan-rekan tipe A mereka. Oleh karena itu, individu dengan kepribadian tipe B cenderung tidak mengalami tingkat stres yang tinggi, dan umumnya akan mendapat skor rendah pada pengukuran tingkat stres. Ini karena mereka tidak mengalami urgensi dan tekanan persaingan yang akan dirasakan oleh seseorang yang bertipe A. Selanjutnya adalah stres kerja. Stres kerja banyak disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar lingkungan kerja seseorang. Beberapa penyebab umum stres kerja meliputi: yang pertama, beban kerja yang berlebihan. Tuntutan kerja yang berlebihan, seperti deadline yang ketat, target yang sulit dicapai, atau tugas yang terlalu banyak, dapat menyebabkan stres karena individu merasa tertekan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, ketidakjelasan peran. Ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab kerja dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan stres. Individu mungkin merasa frustasi atau cemas karena tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mereka diukur. Yang ketiga, ketidakpastian pekerjaan. Ketidakpastian tentang masa depan pekerjaan, seperti rencana perusahaan untuk perubahan organisasi, pemutusan hubungan kerja, atau restrukturisasi, dapat menciptakan rasa yang tidak stabil dan kekhawatiran di antara karyawan yang dapat menyebabkan stres. Yang keempat, ketidakseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menyebabkan stres yang sangat signifikan. Orang yang merasa sangat terbebani oleh pekerjaan mungkin mengalami konflik antara tuntutan profesional dan kebutuhan pribadi atau keluarga. Yang kelima, kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja atau atasan dapat meningkatkan risiko stres kerja. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi atau keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka, mereka mungkin merasa tidak berdaya dan stres. Budaya kerja yang tidak sehat. Budaya kerja yang dipenuhi dengan kompetisi yang berlebihan, ketidakadilan, atau mobbing dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan meningkatkan stres di tempat kerja. Lalu, ketidakcocokan nilai. Ketidakcocokan antara nilai dan individu dan nilai organisasi atau tim juga dapat menyebabkan stres. Ketika individu merasa tidak selaras dengan tim mereka atau tentang misi atau budaya perusahaan, mereka mungkin merasa tidak puas dan stres. Selanjutnya, kondisi fisik dan lingkungan kerja yang tidak sesuai. Faktor-faktor seperti kebisingan, suhu yang tidak nyaman, atau fasilitas kerja yang sangat buruk juga dapat menyebabkan stres. Dan stres kerja karena mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan fisik individu. Pemahaman tentang penyebab stres kerja ini sangatlah penting bagi perusahaan dan juga individu untuk mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mengelola dan mengurangi stres. Karena tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang menyebabkan stres di pekerjaan, sekarang saya akan membahas tentang orang-orang, tanda-tanda orang mengalami stres dalam pekerjaan. Tanda-tanda seseorang mengalami stres dalam pekerjaan dapat bervariasi, tetapi ada beberapa indikator umum yang dapat diperhatikan. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin mengalami stres di tempat kerja. Yang pertama, perubahan dalam sikap. Perubahan drastis dalam sikap, seperti menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung, atau lebih reaktif, dapat menandakan stres yang signifikan.
Orang yang biasanya tenang atau sabar mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau ketidakmampuan mengatasi frustasi. Perubahan dalam kinerja kerja. Stres dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Mungkin terlihat penurunan produktivitas, kualitas kerja yang menurun, atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya mudah sekali diselesaikan. Perubahan dalam kesehatan fisik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Orang yang mengalami stres mungkin mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, masalah pencernaan, peningkatan tekanan darah, atau kelelahan yang berlebihan. Perubahan dalam kesehatan mental. Stres dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Mungkin terlihat gejala seperti kegelisahan, depresi, mudah marah, perasaan putus asa, atau perasaan cemas yang konstan. Lalu ada isolasi atau penarikan diri. Orang yang mengalami stres mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial atau isolasi diri dari rekan kerja. Mereka mungkin merasa sulit untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakhadiran tinggi di tempat kerja. Orang yang merasa terlalu stres atau tidak mampu menghadapi pekerjaan, mereka mungkin sering absen atau mengambil cuti karena alasan kesehatan. Kecenderungan untuk mengeluh atau mengkritik. Orang yang mengalami stres mungkin cenderung mengeluh atau mengkritik pekerjaan, rekan kerja, atau lingkungan kerja mereka. Mereka mungkin menyalahkan faktor eksternal untuk tekanan yang mereka rasakan. Lalu ketidakmampuan untuk bersantai atau bersenang-senang. Stres dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk bersantai, menikmati hobi atau bersenang-senang di luar pekerjaan. Orang yang merasa terlalu stres mungkin kesulitan untuk melepaskan diri dari tekanan pekerjaan dan menemukan waktu untuk diri sendiri. Yang terakhir, kecenderungan untuk menghindari tantangan atau tanggung jawab. Stres dapat membuat seseorang enggan untuk menghadapi tantangan baru atau tanggung jawab yang diberikan. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tekanan tambahan atau merasa takut akan kegagalan. Mengenali tanda-tanda stres ini di tempat kerja sangat penting agar individu dan organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan mengurangi stres tersebut. Memberikan dukungan, menyediakan sumber daya untuk manajemen stres, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga mendukung dapat membantu mengurangi dampak stres pada kesejahteraan individu dan kinerja organisasi. Jika organisasi dapat membantu pegawainya untuk mengurangi stres, mungkin mereka dapat lebih produktif dan perusahaan dapat lebih profit.